Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih membicarakan doa-doa yang isinya permohonan ampun atau istighfar yang ada di dalam Al-Quran. Kita sudah membahas doa yang ada di bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Lalu kemarin beberapa waktu yang lalu diselingi cukup panjang membaca Sayyidul Istighfar. Nah, sekarang ini kita sedang membicarakan doa yang ada di dalam surat Ibrahim ayat 41 yang kemarin sudah kita mulai, yang lengkapnya bunyinya Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan ampunkan pula kedua orang tuaku. Ampunkan pula orang-orang mukmin pada saat hari hisab, pada saat ditegakkannya hisab, yakni besok di hari akhirat. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas bagian yang memohon ampun untuk diri kita dan untuk kedua orang tua kita. Kita sudah bahas kenapa kita harus memohonkan ampun kedua orang tua kita. Ya, karena kedua orang tua kita itu memiliki kedudukan yang sangat penting di hadapan kita, yakni dialah yang menjadi wasilah, menjadi lantaran keberadaan kita di dunia ini. Tanpa orang tua kita tidak ada. Meskipun toh kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menciptakannya dengan wasilah bapak dan ibu kita. Oleh karena itulah kita harus berbakti kepadanya, dan salah satu bentuk bakti itu adalah dengan memohonkan ampun kepadanya. Dan memohonkan ampun kepadanya ini bukan memohonkan kepadanya, memohonkan ampun baginya kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak saja berlaku ketika orang tua kita hidup di dunia, tetapi ketika orang tua kita sudah wafat sekalipun kita masih dituntut untuk terus memohonkan ampun untuknya. Berbeda dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau kita memberikan kesenangan orang tua kita dalam bentuk material, ya hanya kita bisa berikan pada saat beliau masih hidup. Setiap lebaran berkunjung atau setiap bulan ngirimi wesel zaman biyen ya. Ngirimi transfer ya toh, mosok saiki wesel wis ora ono ya. Ditransfer ya. Nah itu kalau yang material. Tapi kalau mohon ampun itu
sampai kapanpun itu akan masih tetap berlaku. Nah, kemarin saya menjanjikan pagi ini kita akan membahas bagian yang berikutnya, yaitu doa untuk orang-orang mukmin. Walil mukminina, ya Allah ampunkan pula orang-orang mukmin. Namun sebelum masuk kepada pembicaraan mengenai permohonan ampun kepada orang-orang mukmin ini, saya akan memberikan penjelasan tambahan terkait dengan permohonan ampun kepada orang tua Nabi Ibrahim ini. Jadi Bapak dan Ibu, ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa doa yang sedang kita bahas ini adalah doa yang Allah tuntunkan di dalam Al-Quran, yang merupakan doanya Nabi Ibrahim. Jadi doa Nabi Ibrahim itu banyak sekali dalam Al-Quran, didokumentasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, di antaranya, ya, karena memang sekarang kita fokus, kita baru bicara mengenai doa-doa permohonan ampun, kita langsung jujuk ke bagian yang mohon ampun ini. Nanti doa-doa yang lain bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Nah, doanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu saja kemudian ada penjelasannya. Kenapa Nabiullah Ibrahim itu kok mendoakan kepada kedua orang tuanya, padahal dalam sejarah ya secara umum diketahui bahwa bapaknya Ibrahim itu kan kafir, ya. Tidak beriman. Ya, kalau ibunya pada umumnya diketahui sebagai beriman, tapi bapaknya Azar itu tidak beriman. Padahal dalam Islam jelas, ya, ada larangan untuk mendoakan orang yang tidak beriman ini. Nah, oleh para mufasir pada umumnya difahami sebagai bahwa doa yang diberikan oleh Ibrahim kepada Allah untuk ampunan bagi orang tuanya ini memang dilakukan oleh Ibrahim, ya, semata-mata karena memang Nabi Ibrahim pernah berjanji kepada orang tuanya sendiri itu untuk mendoakan agar supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat Al-Quran itu ada yang menginformasikan mengenai itu, ya. Sa'astaghfiru laka rabbi, ya, kata Nabi Ibrahim, aku nanti akan memohonkan ampun kepada Tuhanmu kepada Tuhanku bagimu. Jadi itu janji. Jadi Nabiullah Ibrahim itu pernah janji kepada orang tuanya untuk memohon ampun dengan maksud apa? Supaya orang tuanya itu kemudian mau beriman. Nah, tetapi kemudian ternyata sejarah kemudian mencatat, lalu Azar ini memang tidak beriman. Makanya lalu ada ayat yang lain yang menginformasikan mengenai doa Nabi Ibrahim ini, bahwa Nabi Ibrahim itu mendoakan orang tuanya untuk istighfar tadi, itu mohon ampun itu ya semata-mata janji tadi. Ya. Dalam salah satu ayat Al-Quran itu di dalam surat apa itu ya? At-Taubah atau apa itu? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa ammau'idati wa'adha iyyah. Falamma tabayyana lahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu innahu awwahun halim. Jadi Allah menginformasikan juga dalam Al-Quran itu bahwa istighfarnya Ibrahim, permohonan ampun Ibrahim kepada kedua orang tuanya itu tidak lain hanyalah semata-mata karena menepati janji yang pernah diucapkan oleh Ibrahim kepada bapaknya.
Karena tadi Ibrahim pernah mengatakan sa'astaghfiru laka rabbi. Saya berjanji akan memohonkan ampun untukmu kepada Tuhan. Tetapi harapan Nabi Ibrahim tadi agar supaya orang tuanya Islam beriman tidak terwujud, ya. Bahkan kemudian falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ya. Maka ketika sudah jelas bahwa orang tuanya itu justru bahkan menjadi musuh Allah, memusuhi Allah, tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim berlepas diri dari orang tuanya. Artinya ya kemudian sudah tidak mendoakan lagi. Ya. Dan Ibrahim itu kenapa kok kemudian lalu tetap mendoakan kedua orang tuanya itu? Ya, karena memang di antara sifat Ibrahim itu disebutkan dalam Al-Quran itu awah, lembut hatinya. Ya. Jadi ya meskipun orang tuanya itu kafir, ya karena pernah berjanji Allah, Nabi Ibrahim tetap mendoakannya meskipun kemudian dia berlepas diri daripadanya. Nah ini sekedar tambahan penjelasan ya mengenai ayat ini, ya, karena doa ini doa yang dituntunkan oleh Allah berdasarkan pada dokumentasi doanya Nabi Ibrahim. Nah, apakah doa itu hanya berlaku untuk Ibrahim? Tidak, doa itu bisa kita baca, ya. Karena justru dituntunkan Allah dalam Al-Quran itu ya bisa kita baca. Nah, ketika kita baca ya kita berarti doanya tadi Rabbana firli, kita mohon ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, dan juga untuk orang-orang mukmin. Nah baik, sekarang kita beralih kepada doa yang memohonkan ampun bagi orang-orang mukmin. Walil mukminina, ya Allah ampunkan juga orang-orang mukmin. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin terkait dengan orang tua kita, kenapa kita harus memintakan ampun kepada orang tua kita? Karena kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satu bentuk bakti adalah dengan mendoakan. Nah, bagaimana dengan orang mukmin? Kita itu sesama mukmin itu diperintahkan untuk saling tolong menolong. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tolong menolong dalam apa? Dalam hal kebaikan dan takwa. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi perintah untuk saling tolong menolong. Nah, tolong menolong itu rupa-rupanya memang tidak cukup hanya tolong menolong di dunia ini. Untuk kepentingan dunia maksud saya, bukan tolong menolong di dunia. Tolong menolong untuk kepentingan dunia. Nah, orang yang sudah wafat itu pun juga perlu ditolong. Jadi baik masih di dunia maupun di akhirat bahkan itu perlu ditolong. Ada sabda yang menyatakan al-mayyit kal gharib al-muhawwif. Orang yang meninggal itu bagian orang yang tenggelam yang butuh pertolongan. Jadi orang yang tenggelam itu oleh minta tolong itu bukan main, ya. Teriak-teriak, tolong, tapi di tengah laut ya. Kadang-kadang ada yang mendengar, kadang-kadang yang tidak. Ya, kadang-kadang dengan melambaikan apa yang bisa dilambaikan, kadang-kadang dengan peluit, dengan apa ya. Ya, makanya kalau kita di pesawat itu ketika diberi pelampung, contoh ya, kalau tenggelam di air pakai itu tenggelam itu ada peluitnya itu ya itu supaya didengar orang, butuh pertolongan. Nah sehingga ini dasar untuk tolong menolong inilah yang kemudian lalu tolong menolong dalam hal saling mendoakan
Dan di antara bentuk doa orang mukmin sesama mukmin itu adalah doa memohonkan ampun itu. Ya. Bahkan malahan begitu pentingnya doa memohonkan ampun kepada sesama orang mukmin itu sampai mendoakan orang mukmin itu menjadi bagian dari rukun dari khutbah. Jadi khutbah itu kalau misalnya tidak ada Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat, itu tidak sah juga khutbahnya. Ini saking pentingnya mendoakan orang mukmin itu, dan mendoakan orang mukmin diantaranya mendoakan agar supaya mendapatkan ampunan itu. Dan ya lagi-lagi ya tidak hanya dalam Al-Quran sebenarnya, dalam banyak hadis ya nanti contohnya banyak mengenai bagaimana kita mendoakan orang-orang mukmin itu. Makanya lalu yang kita baca ketika kita istighfar sehabis sholat itu ya selalu Allahumma ghfir li astaghfirullahaladzim li walidayya wali jamil muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni orang-orang mukmin dan muslim baik yang masih hidup maupun yang sudah al amwat, yang sudah mati. Ya. Jadi ini apa namanya, doa yang dirindu Allah ini apa namanya ya begitu pentingnya ya. Kemudian lalu juga diikuti dengan petunjuk-petunjuk dalam hadis yang sangat banyak itu. Ya. Jadi penting mendoakan orang mukmin itu penting. Ya. Sehingga kemudian Allah menuntunkan langsung di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Bahwa Allah itu menuntunkan ya pastilah kemudian doa itu punya efek. Kalau tidak punya efek, masa Allah itu menuntunkan. Allah tidak mungkin melakukan hal yang mubazir, tidak ada gunanya. Artinya apa? Berarti doa kita ya pasti efektif. Ya. Efektif dalam pengertian ya pasti berguna. Ya. Kalau tidak berguna, masa diperintahkan Allah. Ya. Oleh karena itu makanya ya lalu mendoakan orang mukmin itu menjadi bagian dari akhlak orang mukmin yang lain. Dan itulah enaknya jadi orang mukmin itu. Bayangkan ya. Jadi kita ini sebagai seorang mukmin itu berarti saben hari ya, didoakan oleh orang mukmin sedunia. Nah itu makanya jadi bisa jadi memang doa kita itu tidak terkabul, tapi doanya orang yang lain itu malah justru terkabul. Nah kita dalam hal ini didoakan oleh orang sedunia, bayangkan. Yang membaca Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab itu orang sedunia. Berarti kalau kita mukmin, kita termasuk di dalamnya. Masya Allah, betapa enaknya kita sebagai seorang mukmin itu. Tapi ojo jagake wah aku rasa ndonga aku sedaya wong mukmin sak donya. Tidak begitu, justru kita ya harus menambah itu, mendoakan juga orang mukmin yang lain supaya doa itu kemudian bergetar, bergema di seluruh dunia itu sehingga Allah kemudian mengampunkan dosa-dosa kita itu. Jadi Masya Allah, semua orang setiap habis sholat astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya, kita kesebut di dalamnya. Ya. Belum lagi kalau orang tahlil, ya. Itu semua menyebut itu. Ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum nuzulahum wasmadkhalahum waj'al jarathahum. Ya. Itu tidak hanya untuk mayit, biasanya kemudian juga ditambahi untuk lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Selalu itu. Nah ini karena memang perintah untuk saling tolong menolong itu, saling untuk berbuat kebajikan bagi orang-orang yang beriman. Perintah untuk mendoakan. Ya. Bahkan doa yang paling baik itu doa yang ketika kita mendoakan itu orang lain tidak ngerti. Ya. Betapa indahnya itu ketika misalnya
Ustadz Mansur ketika berdoa itu mendoakan kita semua. Kita tidak tahu mungkin, atau Pak Buzaini mendoakan kita semua, tidak tahu kita padahal. Nah itu kan indah sekali. Tanpa diminta sudah mendoakan. Karena apa? Yang meminta Allah langsung itu. Yang meminta Allah langsung untuk saling mendoakan kebaikan. Dan kebaikan itu yang paling penting adalah itu diampunkannya dosa itu. Makanya istighfar itu berkali-kali saya sampaikan sangat penting, karena itulah yang kemudian akan bisa menghapus dosa kita, dan dengan dihapusnya dosa kita itu insya Allah kita akan terbebas dari siksa, dan kalau terbebas dari siksa insya Allah berarti kita akan mendapatkan nikmat surga. Jannatul Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau dosa itu tidak diampunkan, Masya Allah itu nanti bisa menjadi tanggungan di akhirat kita, dan itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ yauma yaqumul hisab akan diperhitungkan. Kalau masih ada dosanya berarti ya harus merasakan balasan dari dosa itu, yaitu siksa. Tapi kalau banyak timbangan yang baik, kita akan mengalami kehidupan yang radiyatan mardiyah, kehidupan yang ridho, yang puas, dan Allah pun puas dengan kita, Allah pun ridho dengan kita, dan itulah kehidupan yang terbaik nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita semua ini terampunkan dosa-dosa kita dengan istighfar dan taubat yang kita lakukan. Baik Bapak dan Ibu-ibu, untuk pagi ini mohon maaf agak sedikit panjang, hari Sabtu tidak apa-apa, mudah-mudahan agak panjang sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan mengulang doa yang ada di dalam surat Ibrahim ayat 41 ini kembali, dan diteruskan dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.